Halo, jumpa lagi bareng Minjobs di sini. Nah, kali ini Minjobs bakal bagi-bagi soal tentang SKD ya, khususnya untuk TWK atau tes wawasan kebangsaan. Jadi buat kamu yang sekarang lagi nonton dan lagi berjuang buat CPNS tahun 2023, yuk Minjobs coba sharing soal-soal tentang SKD gitu, khususnya TWK. Langsung kita kepoin. Nah, kisi-kisi TWK CPNS 2023 itu untuk TWK-nya ada beberapa hal ya, tentang nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan juga bahasa negara. Nasionalisme sendiri itu tentang ini, cita-cita dan tujuan dan identitas nasional, kayak gitu. Kalau integritas itu lebih kepada kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi. Kalau bela negara sendiri itu tentang bagaimana peran aktif warga negara dalam mempertahankan eksistensi bangsa. Pilar negara, nah ini biasanya yang sering banget keluar, jadi kamu bisa banyak belajar juga nih di pilar negara. Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Terus di bahasa negara jelas ya bahasa kita sebagai warga Indonesia adalah bahasa Indonesia. Jadi soal-soalnya tuh biasanya tentang soal cerita kayak gitu, kayak pelajaran bahasa Indonesia gitu. Bisa tuh kamu belajar dari situ. Kita coba belajar bareng ya sekarang. Soal nomor satu, pengaruh positif pasca amandemen Undang-Undang 1945 ditunjukkan oleh pilihan yang mana? Nah, jadi kan undang-undang itu sebelum awalnya Undang-Undang 1945 nih setelah kemerdekaan. Terus berubah-berubah sehingga di amandemen sampai 4 kali. Akhirnya yang sekarang ada tahun 2023 ini masih Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen gitu. Nah, pengaruh positif nih ada positifnya gitu. Amandemen yang 1945 itu apa gitu kan? Apakah A, presiden dan wakil presiden merupakan wakil dari dua pasangan dan dipilih langsung oleh rakyat? Untuk AB, hak asasi manusia diberikan ke, ke- kepada undang-undang seperti itu ya. Yang C, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Terus D, menjadi Indonesia negara kesatuan. Jadi Indonesia jadi negara kesatuan. Dan E, membuat masyarakat Indonesia mematuhi Pancasila. Kira-kira jawabannya apa? Boleh kalau mau mikir-mikir dulu. Ya, jawabannya adalah C ya, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Jadi uh, bukan yang kayak dulu gitu sebelum amandemen, jadi kayak nggak terbatas gitu. Dengan adanya amandemen, salah satu yang positif itu ini. Jadi sekarang kan udah jelas ya masa jabatan presiden dan wakil presiden itu 5 tahun. Seperti itu. Nah ini ada beberapa 9 pasal nih yang di amandemen. Nah ini kemarin ada beberapa yang keluar. Jadi coba dihafalin, di screenshot, bisa nih. Pasal 5 ayat 1 hak presiden untuk mengajukan RUU pada DPR. Pasal 7 pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden sampai pasal 21 hak DPR untuk mengajukan undang-undang atau RUU. Nah, yang tadi pembatasan masa jabatan itu ada pada nih pasal 7 ya. Gitu. Coba diingat-ingat ya. Soal berikutnya, Garuda Pancasila, Lambang Negara Indonesia. Disebutkan dalam pasal yang mengalami perubahan saat amandemen pada amandemen ke berapa tadi kan ini kita bahasnya tentang amandemen ya. Tidak berubah keempat, ketiga, kedua atau pertama. Yap, jawabannya adalah yang kedua ya, kedua. Jadi yang ketika amandemen yang kedua dilaksanakan pada sidang tahunan MPR tahun 2000 tanggal 7 sampai 18 Agustus 2000. Perubahan kedua ini ditetapkan pada 18 Agustus. Hasil amandemennya meliputi 27 pasal dalam 7 bab sebagai berikut. Nah, salah satunya tadi tentang lambang negara. Nih, bab ke-15. Oke, next. Pada tanggal berapa lambang Bhinneka Tunggal Ika resmi digunakan? Apakah 11 Juni 1950, 11 Juni 1950, 11 April, Maret atau Februari? Bhinneka Tunggal Ika. Jawabannya adalah 11 Februari. Itu ada pada yang dibuat. Jadi rancangan lambang negara tersebut itu dibuat oleh Sultan Hamid yang kedua. Dilakukan oleh pemerintah kabinet RIS. Jadi dulu ada tuh sebelum ada konstitusi RIS juga ya. Nah, makanya dalam sidang kabinet dan parlemen RIS yang dipimpin Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta. Seperti itu. Selanjutnya,
Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Wah, ini udah pastilah. Kamu bisa ya jawabannya ya. Langsung aja lah, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Oke. Nah, ini ada penjelasannya nih. Keren banget. Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah ini dari bahasa Jawa kuno. Merupakan moto dan semboyan bangsa Indonesia. Next. Saat kalimat Bhinneka Tunggal Ika dibentuk, itu sebenarnya untuk apa? Nah, ini sejarah ya. Jadi nggak cuma soalnya itu bukan tentang tanggal, tentang nasion apa ya, butir-butir Pancasila gitu. Ada juga kadang tentang sejarah. Jadi coba dipelajari juga. Nah, Bhinneka Tunggal Ika itu dibentuk untuk sebenarnya apakah untuk kaum bangsawan dan rakyat biasa, apa untuk raja-raja dan kaum bangsawan, C penganut aliran kepercayaan dan Buddha, penganut Buddha atau penganut dan Hindu, penganut aliran kepercayaan dan Hindu Siwa. Jawabannya adalah yang D ya, penganut Buddha, Jina, dan Hindu Siwa. Nih, ini merupakan pengetahuan baru nih juga buat kamu yang mungkin belum pernah tahu gitu ya Bhinneka Tunggal Ika itu dari mana. Awalnya kan dari ini ya, Kitab Sutasoma ini. Ini perlu dipahami gitu karena biasanya keluar nih. Terus karangan siapa Empu Tantular di Kerajaan Majapahit. Seperti itu. Lanjut, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki integritas yang mana diartikan sebagai berikut. Integritas itu apa? A. Kepribadian yang membawa marwah bangsa dan negara sebagai identitas nasional. B. Kepribadian utuh yang merujuk pada nilai moral dan etika. C. Patuh pada kode etik dalam perkataan dan perbuatan. D. Bertindak sesuai perkataan dan tindakan yang sesuai dengan nilai secara konsisten. Atau E. Mutu, sifat, dan keadaan yang digambarkan secara utuh yang memancarkan kewibawaan. Integritas ya kata kuncinya di sini. Integritas. Itu adalah, nah, D ya, bertindak sesuai perkataan dan tindakan yang sesuai dengan nilai secara konsisten. Nah, ini sesuai dengan yang ada di peraturan Menpan RB nomor 38 tahun 2017. Itu konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, dan sebagainya. Biasanya itu berhubungan dengan kejujuran. Berikutnya, menggunakan pendekatan militer dalam upaya bela negara digunakan sebagai respon terhadap potensi ancaman sipil, militer, serbuan budaya non-militer, atau serbuan budaya asing. Ya, jawabnya udah ada tandanya ya. Yang B, militer. Jadi, pendekatan militer, potensi ancaman yang militer gitu ya. Jadi, kalau ancamannya datang dari militer ya, pendekatannya secara militer. Oke, nah buat itu tadi soal-soalnya ya, gitu. Kalau teman-teman mau belajar atau latihan soal lagi dengan lebih banyak, eh, lebih apa yang menyeluruh gitu, nggak cuma TWK, bisa nih join tryout CPNS SKD, diskonnya hanya diskonnya 30.000 nih, dari 80.000 ke 50.000, itu udah dapat 110 soal, terus online, dan ngerjakannya itu fleksibel, nggak harus di waktu tertentu gitu. Sistemnya CAT, jadi bisa buat simulasi kamu yang lagi ujian gitu, kayak yang lagi akan ujian gitu ya, itu bisa dibuat. Terus kamu juga bisa join bimbel gratis CPNS, itu free. Jadi kayak fasilitasnya tuh keren banget, banyak banget. Jadi jangan lupa untuk join gitu ya. Jadi kalau kamu masih mikir-mikir lagi dan pengen nanti aja lah gitu, linknya untuk cara pendaftaran tryoutnya Minjobs kasih di deskripsi ya. Sekian buat hari ini, semoga bermanfaat, selamat belajar, semoga sukses untuk ujian CPNS-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.